2 bulan menjelang Pilkada Jakarta 2024, dinamika dan peta politik masih mungkin berubah. Meski bukan diusung dari Koalisi Indonesia Maju Kim Plus, bakal Cagup Jakarta Pramono Anung memastikan dia dan Rano Karno akan mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto jika terpilih di Pilgub Jakarta 2024. Pramono mengaku memiliki komunikasi yang baik dengan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran. Pernyataan Pramono mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto jika terpilih di Pilgub Jakarta 2024 patut dicermati. Pasalnya, di Pilgub Jakarta 2024, Partai Koalisi Pendukung Prabowo Gibran mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan, RK Suswono mendapatkan dukungan sejumlah partai pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Lantas, yang menjadi pertanyaan, apakah pasangan Pramono Rano Karno yakin akan memenangkan Pilkada Jakarta dan mendapat restu dari Prabowo karena berkomitmen mendukung pemerintahan baru Prabowo Gibran? Lalu bagaimana tanggapan pasangan RK Suswono soal langkah politik pasangan Pramono Rano tersebut? Tim TV One mengabarkan. Ya, sebelum kita memulai dialog pemirsa, kita simak dulu pernyataan terbaru dari Pramono Anung berikut ini. Jadi dalam sistem demokrasi kita, yang namanya Pilgub, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, dan juga Pilpres, itu sebenarnya satu tarikan nafas. Karena apa? Pemerintahan siapapun yang terpilih untuk menjadi presiden, wakil presiden, yang sekarang menjadi terpilih adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, kabupaten, dimanapun harus memberikan dukungan sepenuhnya untuk itu. Dan saya meyakini saya mempunyai komunikasi yang baik kepada Mas Prabowo maupun juga Mas Gibran, dan saya yakin Bang Dol juga yang sama. Kami kalau terpilih mendapatkan amanah pasti bisa berkomunikasi baik dan bisa menjalankan apa yang menjadi garis kebijakan pemerintah pusat. Jika tidak ada ruang untuk didebatkan untuk itu. Karena memang tanggung jawab pemerintah provinsi, dia adalah menjalankan apa yang diputuskan pemerintah pusat. Sesuai dengan kewenangan undang-undang, selama itu menjadi kewenangan provinsi, maka provinsilah yang kemudian memutuskan untuk hal tersebut. Jadi kewenangan itu ada tahapan, ada pun tingkatannya. Ya pemirsa, pernyataan mengejutkan dari Pramono Anung ini akan kita telah bersama dengan sejumlah narasumber yang tentunya sudah hadir di studio maupun secara virtual. Sudah ada Mas Chiko Hakim yang merupakan jubir PDIP yang tentunya akan bisa memberikan penjelasan. Selamat malam Mas Chiko. Malam. Ya, dan selanjutnya juga ada Bang Dev Laksono yang merupakan politisi Golkar. Bang Dev, selamat malam. Selamat malam, gimana kabarnya? Bang Chiko, Bang Adi, Mbak Gita. Kabar baik, Bang. Sehat selalu. Dan juga di studio sudah ada pengamat politik kita, Mas Adi Praitno. Mas Adi, apa kabar? Baik, Agita, selamat malam. Oke, langsung saja saya tanyakan ke Mas Chiko, ini apa maksud pernyataan dari Pak Pramono? Sepertinya optimistiskah akan didukung mendapatkan restu dari Pak Prabowo? Apa latar belakangnya pernyataan ini? Saya enggak, tadi saya menunggu, kebetulan saya tidak berada di lokasi ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Pram sehingga menjadi topik pembicaraan di TV One hari ini. Ternyata apa yang disampaikan normatif dan apapun yang dia sampaikan kalau kita runut dari awal sampai akhir, itu adalah hal yang sifatnya konstitusional atau terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang di mana pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dan ini nggak bisa dipungkiri, tidak bisa dilawat. Tidak bisa kita menjadi oposisi dari pemerintah pusat, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota. Jadi ini hal yang sangat normatif bahwa beliau mengatakan tadi bahwa harus mendukung kebijakan-kebijakan pusat dan memang itu sudah tertuang di undang-undang kita. Dan kalau tidak mengikuti bisa juga diberhentikan. Dan ini suatu hal yang biasa dan memang
menjadi sistem di dalam demokrasi kita, dalam aturan-aturan kita, tapi juga ada terkait dengan otonomi daerah, terkait dengan kewenangan daerah. Ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah. Tadi juga beliau menyampaikan secara komprehensif kok bahwa memang ada hal-hal yang memang menjadi kewenangan daerah karena ada otonomi, itu akan dikelola oleh daerah. Tapi kalau kita bicara proyek nasional misalnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan transportasi, tentunya pemerintah daerah harus terus mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi yang beliau sampaikan sangat normatif, tidak ada hubungannya dengan restu atau tidak. Saya meyakini siapapun yang maju menjadi gubernur dan wakil gubernur, tidak ada yang berkampanye mengatakan saya akan melawan pemerintah pusat, nggak ada. Saya bisa jamin di 545 pilkada, kalau ditanya satu-satu, apakah ada yang akan melawan pemerintahan pusat? Nggak ada yang akan mengatakan itu, karena itu inkonstitusional dan melanggar konstitusi. Jadi itu ucapan yang normatif. Tapi kembali lagi, terkait dengan hubungan Mas Pram dengan Pak Prabowo, juga hubungan Mas Pram dengan semua presiden sebelumnya, begitu juga dengan semua gubernur sebelumnya, elit-elit partai politik, sampai juga ke masyarakat bawah, kita tahu sangat cair. Mas Pram juga sosok yang disukai, sosok yang bisa bergaul dengan siapapun, mampu menempatkan posisinya, dirinya dimanapun dia berada, sambil terus menjunjung tinggi bahwa beliau adalah kader partai PDI Perjuangan yang loyal. Nah, ini yang sangat sulit untuk dimiliki oleh banyak pihak, sehingga kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang dianggap kontroversial, padahal memang Mas Pram itu salah satu tugasnya juga dari Ibu Megawati Soekarno Putri adalah sebagai komunikator untuk bisa menjadi penghubung dari partai dengan tokoh-tokoh elit lain. Mas Ciko, karena banyak juga yang beranggapan bahwa ini merupakan strategi langsung dari Pak Pramono untuk bisa mendapatkan restu dari Pak Prabowo. Apalagi tadi dinyatakan oleh Pak Pramono bahwa komunikasinya baik sekali dengan Pak Prabowo. Apalagi tadi Mas Ciko sempat mengatakan bahwa Pak Pramono ini adalah juru komunikasi dari Bu Mega langsung. Iya, terus apa salahnya? Saya nggak menemukan ada hal yang salah untuk mendapatkan restu dari Pak Prabowo atau restu dari siapapun itu, dari tokoh elit. Misalnya Mas Pram pagi tadi dan Bang Dul berkunjung ke rumah Pak SBY. Apakah itu juga bagian dari mendapatkan restu? Tapi ternyata memang tidak, karena pembicaraannya adalah terkait dengan bagaimana menanyakan kabar dan sowan antara tokoh-tokoh muda untuk bertemu yang tokoh yang lebih tua, ya kan, menyampaikan bahwa akan maju di pilkada ini, semoga diberikan restu dalam tanda kutip ya. Restu ini kan tidak harus selalu diterjemahkan sebagai dukungan, karena tentu partai-partai politik seperti Gerindra, Partai Pak Prabowo, Partai Demokrat sudah berada di barisan pendukung Kang Emil yang tentunya kita hargai gitu. Jadi ini sesuatu hal yang biasa, tidak harus terlalu dibesar-besarkan, tapi memang semua pemimpin, semua sosok tokoh politik itu punya style atau gayanya masing-masing, dan stylenya Mas Pram adalah style merangkul, gaya yang adem, dan juga ingin diterjemahkan menjadi suatu gambaran bagaimana kampanye Pilkada DKI Jakarta ini akan dilakukan adalah dengan kampanye damai dan merangkul masyarakat maupun juga elit-elit walaupun yang berseberangan dalam pilihan-pilihan politik. Oke, Mas Adi, kalau Mas Ciko ini sepertinya masih malu-malu atau tidak tahu ya, memang mungkin seperti itu juga pernyataan atau sikap dari PDIP, tapi bagaimana melihat, menangkap, apakah ini ada sinyal-sinyal strategi politik yang dilakukan oleh Mas Pram sendiri? Ya memang harus diakui dalam konteks strategi komunikasi politik, ini yang disebut dengan strategi zero enemy sebenarnya. Jadi tak ada sekat-sekat politik yang sebenarnya ingin diciptakan dalam konteks pertarungan politik termasuk di Jakarta. Jadi sekalipun Pramono Anung itu adalah PDIP, partai yang kalah Pilpres yang selalu diasosiasikan berhadapan-hadapan dengan pemenang Pilpres, tapi dalam statement-statement politiknya Prabowo ingin menegaskan sebagai sosok yang bisa welcome dan bisa diterima oleh semua kalangan. Maka tak mengherankan orang yang selama ini diasosiasikan berseberangan dengan PDIP dengan Pramono itu kan selalu ingin diajak berkomunikasi. Satu persatu tokoh itu diajak diskusi, dimintai pendapatnya, tentu dengan harapan bahwa tokoh-tokoh penting ini kan banyak pengikutnya. Tokoh-tokoh penting ini adalah orang yang punya fans club di berbagai tempat ya. Tentu berharap betul ketika menyampaikan bahwa kalau jadi gubernur akan melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Prabowo. Harapannya pemilih Prabowo di Jakarta itu juga bisa memilih Pramono Anung. Nah, tinggal diuji apakah strategi politik semacam ini efektif ataupun tidak, Agita. Itu satu ya.
Nah yang kedua, saya kira strategi politik semacam ini bukan hanya dilakukan oleh Pramono, tapi RK juga melakukan hal yang sepertinya serupa. Bahkan jauh-jauh hari misalnya RK itu ingin bertemu dengan Anies Baswedan. Satu pesan politik yang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa RK dengan Anies Baswedan itu nggak ada persoalan apapun. Jadi para pemilih Anies itu jangan lagi membenci RK, memusuhi RK sebagai sosok yang mungkin ya satu kubu dengan pihak yang selama ini dinilai untuk menghalangi Anies Baswedan maju dalam Jakarta. Ini yang saya kira memang karena dalam strategi komunikasi politik kecenderungan membuat tembok tebal ya, konfrontasi secara terbuka, agresif menyerang pihak yang lain, ini adalah strategi komunikasi politik yang tidak terlampau disukai termasuk di Jakarta. Makanya semua calon di Jakarta itu saya lihat kecenderungannya bermanis-manis ria dengan semua orang. Tapi kalau Mas Adi mengatakan strategi zero enemy ya, kalau kita lihat fenomena di Jakarta ini kan unik Mas. Beberapa gubernur yang terpilih seperti Pak Anies, itu kan sebenarnya antitesa dari pemerintah pusat, dari Pak Jokowi. Sebelumnya juga misalnya SBY, ini juga kita ketahui Pak Fauzi Bowo tidak terpilih, kemudian Jokowi dan Ahok lah yang terpilih sebagai antitesa dari pemerintahan Pak SBY. Apakah sebenarnya kalau untuk di Jakarta ini cenderung berbeda bahwa gubernur yang terpilih justru antitesa dari pemerintah pusat ini, Mas? Saya kira tidak sejauh itu ya, karena dalam sistem pemilihan gubernur secara langsung, one man one vote, one man one value, saya kira satu orang itu menjadi penting sebagai bentuk dukungan politik. Jadi di antara sekian banyak pendukung Prabowo Subianto, tentu diharapkan oleh Pramono dan Rano itu ada satu di antara mereka yang mendukung mereka nanti. Datang ke TPS dan mencoblos. Begitupun dengan RK, kenapa misalnya menyampaikan pesan ingin bertemu dengan Anies Baswedan? Tentu ada harapannya di antara sekian banyak pendukung Anies Baswedan, satu di antara pendukung Anies itu ke TPS dan memilih Ridwan Kamil. Karena secara simbol politik, RK menegaskan tak ada jarak apapun yang kemudian bisa diciptakan dalam konteks Pilkada Jakarta dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu bagi saya melihat satu persatu manuver dan agresivitas politik yang mereka lakukan, kunjungannya itu tentu sebagai harapan. Pemilih-pemilih yang di bawah yang saya rasa tidak terlampau ideologis, itu pastinya diharapkan menjadi bagian dari basis konstituen yang akan mereka garap. Bahwa tembok-tembok tebal yang selama ini seakan-akan berseberangan, itu secara perlahan ingin dikikis. Oleh karena itu Pramono, PDIP akan masuk ke semua kalangan. Bukan hanya kepada Prabowo, ke Jokowi juga akan dilakukan kan oleh Pram. Katanya setelah tak lagi jadi presiden akan berkunjung. Ini kan adalah bagian dari marketing politik. Pesannya sederhana. Hai pemilih Jokowi, Pram itu nggak ada persoalan dengan Pak Jokowi. Saya langsung tanyakan ke Bang Dev Laksono, ini politik merangkul yang dikatakan oleh Mas Adi Praetno ini dilakukan sepertinya oleh Mas Pram. Artinya mencoba untuk merangkul juga dari pihak Pak Prabowo Subianto. Ini dari RK Suswono sendiri, dari Golkar sendiri bagaimana melihatnya? Jangan-jangan merasa tersaingi, merasa terancam? Kenapa mesti merasa terancam? Kenapa mesti merasa tersandera? Kan partainya Pak Prabowo salah satu pendukung daripada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Pak Suswono dari PKS, Pak Ridwan Kamil dari Golkar maju tiket dengan kurang lebih 15 partai politik. Tadi sore barusan aja sebelum acara ini saya menghadiri deklarasinya di kebetulan kita buat di Golkar DKI, dan juga ketua panitia, ketua pemenangannya kan Pak Riza Patria dari Gerindra. Jadi secara struktural, secara personel semuanya itu ada di belakang pasangan Ridho untuk memenangkan Pilkada DKI ini. Dan juga komunikasi Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono kepada seluruh tokoh-tokoh, baik tokoh-tokoh Bamus, tokoh-tokoh Betawi, mantan-mantan gubernur sebelumnya, dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi ya kita sih tetap confident, tetap yakin bahwa kita bisa melaju hingga merenggut kemenangan yang dahsyat di pilkada ini. Kenapa? Karena memang kita didasari dari sebuah sistem yang sangat kuat. Kita juga berawal dari suatu hal yang baik, dan juga kita itu memiliki niatan yang tulus untuk melayani masyarakat Jakarta, dan juga
yang secara otomatis akan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Jadi diawali dari situ saja, dan terus kita yakin ke depannya juga merenggut kemenangan itu adalah kemenangan bangsa Indonesia yang benar-benar bisa menjelmakan semua konsep-konsep dan juga pemikiran dari pemerintahan Prabowo Gibran di daerah khusus Jakarta nanti. Oke, tapi apakah akan ada kekhawatiran mungkin Mas bahwa ketika sikap dari Pak Pram ini seakan ingin merangkul dari ceruk pemilih yang sama, kolam yang sama juga dengan para pendukung dari RK Suswono, ini kan juga menjadi strategi politik yang harus diantisipasi sebenarnya. Jadi gini, namanya juga dalam sebuah pertandingan ya. Namanya dalam sebuah pemilihan demokrasi, kita akan melakukan berbagai macam strategi untuk mencari simpati, mendulang dukungan, dan mengoptimalkan semua yang kita miliki agar menghasilkan suara yang maksimal. Nah, itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Nah, sekarang itu tandingan-tandingannya itu ya harus kita buat juga dari internal kita untuk memperkuat basis-basis kita, untuk memperkuat jaringan kita agar masyarakat secara umum, masyarakat DKI, seluruh pemilih DKI itu benar-benar datang ke TPS pada hari pemilihan untuk mencoblos yang ada Monasnya. Gitu. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kembali ke Mas Ciko jika tadi kita sudah dengar pernyataan dari Pak Pram yang siap untuk mendukung pemerintahan dari Prabowo Subianto. Tapi menarik juga bahwa Pak Pramono ini juga bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mas Pram ini? Mas Ciko boleh dijawab usai jeda sesaat lagi, pemirsa kami kembali.